Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlak dengan NIM F22123.053. Kali ini akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah struktur, konstruksi, dan utilitas bangunan bentang lebar. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi. Untuk definisinya sendiri, struktur kabel adalah sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan sebagainya yang menyanggah sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Nah, struktur kabel dan jaringan dapat juga dinamakan struktur tarik dan tekan. Karena pada kabel-kabel hanya dilimpahkan gaya-gaya tarik, sedangkan kepada tiang-tiang pendukungnya hanya dilimpahkan gaya tekan. Prinsip konstruksi kabel juga dikenal sejak zaman dahulu pada jembatan gantung, di mana gaya-gaya tarik digunakan di tali. Untuk yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan struktur kabel. Yang pertama, kelebihannya atau keuntungannya, yaitu elemen kabel merupakan elemen konstruksi paling ekonomis untuk menutup permukaan yang luas. Yang kedua yaitu ringan, meminimalisasi beban sendiri sebuah konstruksi, memiliki daya tahan yang besar terhadap gaya tarik untuk bentangan ratusan meter, mengungguli semua sistem lain. Untuk yang berikutnya yaitu memberikan efisiensi ruang lebih besar, kemudian memiliki faktor keamanan terhadap api lebih baik dibandingkan dengan struktur tradisional yang sering runtuh oleh pembengkokan elemen tekan di bawah temperatur yang tinggi. Nah, kabel baja sendiri lebih dapat menjaga konstruksi dari temperatur tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga mengurangi resiko kehancuran. Dari segi teknik, pada saat terjadi penurunan penopang, kabel segera menyesuaikan diri pada kondisi keseimbangan yang baru, tanpa adanya perubahan yang berarti dari tegangan. Untuk yang kedua yaitu kelemahannya. Kelemahan struktur kabel ini ada pada pembebanan yang berbahaya untuk struktur, di mana pembebanan sendiri untuk struktur kabel itu adalah getaran. Nah, struktur ini dapat bertahan dengan sempurna terhadap gaya tarik, namun tidak mempunyai kemantapan yang disebabkan oleh pembengkokan. Tetapi struktur dapat bergetar dan dapat mengakibatkan robohnya sebuah bangunan. Untuk yang ketiga yaitu jenis-jenis struktur kabel. Yang pertama yaitu struktur tarik. Nah, struktur tarik sendiri adalah struktur kabel yang mengandalkan gaya tarik agar tetap stabil. Struktur ini terdiri dari jaringan kabel yang ditambatkan untuk menopang struktur, seperti pilar atau dinding, dan diregangkan dengan kencang untuk menciptakan struktur yang stabil namun fleksibel. Struktur tarik umumnya digunakan di gedung komersial dan publik, seperti stadion, bandara, stasiun kereta api. Untuk kelebihan struktur tarik ini, yaitu fleksibilitas, dapat dibentuk menjadi berbagai desain. Kemudian material yang terbilang ringan. Yang keempat yaitu mengonsumsi lebih sedikit material dibanding struktur tradisional. Untuk selanjutnya yaitu pilihan hemat biaya untuk proyek skala besar. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu struktur tarik memerlukan perawatan rutin untuk memastikan kabel tetap kencang dan dalam kondisi yang baik. Kemudian struktur tarik ini rentan terhadap angin kencang dan aktivitas seismik yang dapat mempengaruhi stabilitasnya. Yang kedua yaitu struktur jaringan kabel. Struktur jaringan kabel adalah struktur kabel yang mengandalkan jaringan kabel untuk menciptakan struktur yang stabil. Kabel-kabel ditambatkan untuk menopang struktur seperti pilar atau dinding dan dijalin bersama untuk menciptakan struktur seperti jaring. Struktur jaring kabel umumnya digunakan di jembatan, atap, dan struktur berskala besar lainnya. Kelebihan struktur jaringan kabel. Yang pertama yaitu kekuatan, dapat menahan angin kencang dan aktivitas seismik, ringan, mengonsumsi lebih sedikit material, dan opsi hemat biaya. Kekurangannya sendiri yaitu struktur jaringan kabel memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kabel tetap kencang dan dalam kondisi yang baik.
Struktur jaringan kabel memerlukan banyak ruang untuk menampung kabel yang mungkin tidak cocok untuk semua jenis bangunan atau lingkungan. Oke, kita masuk di contoh bangunan struktur kabel. Nah, saya kali ini akan mengambil contoh bangunannya, yaitu bangunan struktur kabel Munich Olympic Stadium. Nah, Stadion Olympia Munich ini adalah sebuah stadium yang terletak di Munich, Jerman. Stadium ini dibangun sebagai tempat utama bagi perayaan Summer Olympic tahun 1972. Terletak di jantung Olympia Park, München di utara Munich, dengan kapasitasnya yang mulanya dapat menampung 80.000 orang. Stadion ini telah mengadakan banyak pertandingan-pertandingan sepak bola yang besar, seperti pada tahun 1974 World Cup Final, Euro tahun 1988 Final, dan European Cup Final 1979, 1993, dan 1997. Sekarang, Olympia Stadium dapat menampung 69.250 orang. Tempat ini juga digunakan untuk public use, sebagai taman dengan olahraga, sebagai fokus utama setelah perayaan Olimpik berakhir. Grid dari atap stadium ini terdiri dari 9 kolom utama yang membentuk gubahan jaring-jaring dengan kabel baja setebal 25 mm yang membentuk grid selebar sebesar 762 mm. Mulanya penutup atap bangunan ini ditentukan berupa kanvas yang digantung di bawah kabel, namun diganti menjadi bahan panel akrilik dengan ukuran 2,9 meter x 2,9 meter yang dipasang di atas kabel. Jarak antara as kolom 65 meter, tinggi maksimal kolom 50-70 meter. Untuk selanjutnya yaitu karena panel akrilik dengan list perumbul reflektif yang ringan, sehingga sesuai analisa sendi dipakai sebagai ekspresi ringan, dan juga sendi dipakai untuk memfleksibelkan struktur namun tetap kaku dan seimbang dengan cara penarikan struktur ke bawah untuk mengkakukan sebuah struktur. Nah, sambungan sendi terjadi pada setiap bagian pertemuan kolom dengan kabel penarik struktur panel atap, kolom dengan kabel penarik dengan pedestal. Selanjutnya ada sambungan pada bangunan. Yang pertama yaitu gambar sambungan kabel dengan kabel, gambar sambungan kabel penarik dengan kolom pedestalnya, gambar sambungan kolom utama dengan struktur kabel dan serta struktur kabel penarik kolom. Kemudian ada gambar sambungan kabel penarik kolom dengan pedestalnya, gambar konstruksi kabel dan struktur panel atap, serta gambar sambungan kabel penarik kolom dengan pedestalnya. Sekian, terima kasih presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.